Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang ajian ilmu rawa rontek, yaitu ilmu hitam yang bisa membuat kita itu menjadi kebal dan kita bisa hidup secara abadi. Dan ilmu rawa rontek ini juga bisa dibilang ilmu bumi atau ilmu tanah. Jadi barang siapa yang ingin mengalahkan pengguna ilmu tersebut, ia harus menggantung kepalanya di atas pohon dan kakinya itu jangan sama sekali tersentuh bumi. Dan pengguna ajian rawa rontek ini juga bisa mewariskan ilmunya tersebut kepada keluarga atau anaknya. Jadi dahulu kala ilmu rawa rontek ini biasa digunakan oleh jawara-jawara khususnya di daerah Jawa. Digunakan supaya menjadi sakti dan dirinya ini bisa menjadi abadi. Para pengguna ilmu rawa rontek ini bisa dibilang hidupnya itu abadi. Bisa mati apabila dirinya tersebut menghendaki mati. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 1080 sampai 1990 di daerah Jawa Tengah. Kisah ini saya dapat dari kerabat dekat pengguna ilmu rawa rontek pada saat saya ke daerah Jawa tersebut. Di sini kita sebut saja namanya Ateng. Nah, Ateng ini adalah seorang yang maniak dengan ilmu hitam. Ateng ini menuntut ilmu hitam maupun ilmu putih di beberapa guru sekaligus. Jadi bisa dibilang Ateng ini sangat gemar dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Jika Ateng ini mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, Ateng ini merasa percaya diri dan merasa dirinya kuat, jadi bisa mengalahkan siapapun lawannya. Jadi teman seperguruan Ateng ini kita sebut saja namanya Lintang. Nah, Lintang inilah orang yang saya temui dan menceritakan dari awal bagaimana Ateng ini bisa mendapatkan ilmu rawa rontek tersebut hingga Ateng ini mati karena tak kuasa saking banyaknya ilmu yang ia miliki. Jadi Lintang sama Ateng ini bertemu pada saat Ateng mengunjungi padepokan gurunya Lintang. Nah, di sini kita sebut saja gurunya Lintang ini adalah Mbah Tono. Mbah Tono ini merupakan guru silat dan sekaligus guru spiritual dari Lintang. Pada awalnya Ateng ini hanya ingin belajar silat. Karena Mbah Tono ini bisa dibilang ilmu silatnya itu paling ditakuti di desa tersebut. Ateng datang ke Mbah Tono ini ingin memperdalam ilmu silat yang dimiliki oleh Mbah Tono. Sebelum Ateng ini datang ke rumah Mbah Tono, Ateng ini memang gak ada basic bisa berkelahi atau silat. Makanya Ateng ini datang ke tempat Mbah Tono ingin berguru dengan Mbah Tono. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Ateng ini adalah ilmu kebal dan ilmu yang lainnya. Namun di sini Ateng belum memiliki ilmu bela diri. Semakin hari Ateng dan Lintang ini semakin dekat karena kan yang namanya setiap hari bertemu mereka saling ngobrol dan saling bertukar cerita. Ateng dan Lintang ini juga merupakan murid kesayangan dari Mbah Tono. Namun
Mbah Tono dan Lintang ini tidak mengetahui bahwa sebelumnya Ateng ini sudah memiliki ilmu rawa rontek yang membuat diri Ateng ini nggak bisa mati. Nah, ada suatu kejadian. Jadi pada suatu hari Ateng ini yang sudah merasa dirinya ini sudah hebat karena sudah memiliki ilmu bela diri yang ia dapat dari Mbah Tono berkelahi di pasar. Ateng ini berkelahi dengan beberapa preman di pasar tersebut. Namun sialnya, preman-preman tersebut tidak mengetahui bahwa Ateng ini memiliki ilmu rawa rontek dan memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Ateng pada saat itu berkelahi dengan 5 orang sekaligus. Ateng yang pada saat itu berkelahi dengan tangan kosong, sedangkan 5 preman tersebut menggunakan beberapa senjata tajam. Jadi memang Ateng ini sengaja memancing keributan karena niatnya Ateng ini ingin di pasar itu nggak ada preman. Jadi dia ini mancing-mancing lah bagaimana caranya agar preman itu marah sama Ateng dan akhirnya mereka ini berkelahi. Dan pada saat preman tersebut menyerang Ateng, jadi memang preman-preman itu sangat membabi buta menyerang Ateng menggunakan senjata tajam yang beliau miliki. Terlihat dari badannya Ateng ini ya yang penuh darah. Bahkan tangannya Ateng ini sempat putus karena dihantam oleh senjata tajam oleh preman tersebut. Karena Ateng ini memiliki ilmu rawa rontek, jadi Ateng ini bisa menyambungkan kembali tangannya tersebut. Dan yang anehnya lagi, seluruh luka yang ada di tubuhnya Ateng ini dengan sendirinya sembuh dan benar-benar sudah tidak ada lagi bekas sedikit pun. Melihat kejadian tersebut, 5 preman yang melawan Ateng ini ketakutan, lari kocar-kacir karena pada saat itu Ateng hanya melawan mereka dengan sendiri dan tanpa membawa senjata tajam. Dan akhirnya berita tersebut sampailah di telinga Mbah Tono dan Lintang. Pada saat mengetahui kejadian tersebut, Ateng ini langsung dipanggil oleh Mbah Tono dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada saat itu Ateng ini langsung datang ke padepokannya Mbah Tono dan pada saat itu juga ada Lintang ya. Jadi Ateng ini datang dan menjelaskan semua kejadian yang baru saja beliau alami. Pada saat sampai di padepokan, Mbah Tono ini langsung nanya sama Ateng. Ateng, apa benar kamu memiliki ilmu rawa rontek? Karena saksi mata yang melihat kejadian tersebut mengatakan seluruh tubuh kamu itu luka-luka. Bahkan tangan kamu juga sempat putus. Tapi apa yang aku lihat sekarang? Kamu baik-baik saja, tidak ada sedikit pun luka di tubuh kamu. Pada saat ditanya oleh Mbah Tono seperti itu, Ateng ini langsung menjawab dengan jujur kepada Mbah Tono dan Lintang. Ateng membenarkan dan Ateng ini juga mengatakan bahwa dirinya ini sudah banyak sekali menuntut ilmu hitam dari banyak guru untuk memperkuat dirinya. Bukan cuma satu, melainkan banyak sekali. Bahkan Ateng ini pun juga sampai lupa ya saking banyaknya di mana saja ia berguru. Dan pada saat itu juga Ateng ini mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pengguna ilmu rawa rontek. Dan pada saat itu Ateng ini juga menjelaskan ya bahwa ilmu rawa rontek yang ia miliki ini Ateng ini nggak berguru, melainkan ilmu turunan yang ia dapat dari kakeknya. Jadi kakeknya Ateng ini adalah salah satu jawara di kampungnya yang paling ditakuti. Ateng juga menjelaskan bahwa kakeknya pada saat itu sudah berumur 90 tahun. Karena kakeknya ini tidak bisa mati dan dia juga sudah bosan, akhirnya ilmu rawa rontek yang kakek Ateng ini miliki diturunkan ke Ateng. Setelah ilmu rawa rontek ini diturunkan ke Ateng, gak berselang lama lah ya, kakeknya Ateng ini akhirnya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah diturunkan ilmu rawa rontek tersebut dari kakeknya, Ateng ini juga mendalamkan ilmu rawa rontek itu juga nggak sebentar, bertahun-tahun lamanya. Dan sampai pada saat itu Ateng ini hidup dengan ilmu rawa rontek yang ia miliki. Pada saat Ateng ini sudah selesai menjelaskan semuanya kepada Mbah Tono dan Lintang, Lintang adalah orang pertama yang sangat terkejut karena apa yang dilihat oleh Lintang ini ya sama Ateng. Ateng ini sangat
tidak kelihatan kalau Ateng ini memiliki ilmu yang banyak, atau bisa dibilang orang yang banyak ilmu. Namun sebaliknya dengan Mbah Tono. Mbah Tono ini pada saat Ateng datang ke padepokan tersebut, Mbah Tono ini sudah mengetahui bahwa Ateng ini bukan orang sembarangan, melainkan orang yang banyak ilmu, karena memang Mbah Tono ini memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Jadi beliau ini bisa ya merasakan apa yang ada di dalam dirinya Ateng. Dan Mbah Tono ini nggak mau nanya sama Ateng, melainkan biarlah Ateng sendiri yang menjelaskan kepada Mbah Tono dan Lintang. Dan satu lagi, sifat Ateng ini kepribadiannya ya, sifatnya itu adalah orang yang baik, terus orangnya juga sangat tekun dalam menjalankan ilmu yang ia pelajari. Dan terbukti, baru 2 bulan Ateng ini berada di padepokannya Mbah Tono, Ateng ini sudah mendalami semua ilmu yang diberikan oleh gurunya itu. Padahal ya, sahabatnya Lintang ini sudah bertahun-tahun tinggal di padepokan tersebut, namun belum bisa menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mbah Tono gurunya itu. Jadi setelah mengetahui itu, Lintang ini seperti penasaran ya, ingin ngetes lah ilmu yang dimiliki oleh Ateng nih tadi. Jadi dia sempat bilang sama Ateng untuk mengajak Ateng ini berkelahi 1 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam. Dan pada saat itu juga Ateng ini langsung menolaknya, karena Ateng ini tahu kalau misal temannya itu melawan Ateng, walaupun di sini nggak ada perlawanan ya dari Ateng, udah pasti kalah. Bagaimana kalau misal Ateng ini melawan temannya, ya udah nggak usah dibilang lagi gitu ya, udah pasti kalah. Jadi pada saat itu juga Ateng ini langsung menolak permintaan dari Lintang sahabatnya itu. Lintang yang masih ngotot ingin mengajak Ateng ini bertarung melawannya. Akhirnya di sini Lintang ini kesal. Jadi pada saat itu karena dia kesal, Lintang ini langsung mengambil golok yang ada di pinggangnya dan berniat untuk menebas kepalanya Ateng. Melihat kejadian tersebut ya, melihat gerak-gerik dari Lintang, Mbah Tono ini langsung turun tangan dan melerai Lintang. Jadi Mbah Tono ini bilang, udah kamu ngapain sih? Udah, mendingan kamu urungkan niat kamu itu. Lalu pada saat itu Lintang ini bilang sama Ateng, mana? Coba, kalau memang diri kamu itu kebal, buktikan. Kalau kamu tidak mau menerima tawaranku untuk bertarung, aku belum percaya kalau aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mendengar perkataan temannya itu Lintang, Ateng ini langsung mengambil golok yang berada di tangannya Lintang dan berlari ke depan padepokan milik Mbah Tono. Jadi pada saat itu Ateng ini ternyata mengambil ayam peliharaan dari Mbah Tono dan meminta izin kepada Mbah Tono untuk memotongnya. Dengan persetujuan Mbah Tono, Ateng ini langsung memotong kepala ayam tersebut dan bilang sama Lintang, kalau kamu mau bukti, maka inilah yang aku bisa beri. Kamu lihat kepala ayam yang sudah terpotong ini, dan jelas terlihat ayam ini sudah mati. Lalu Ateng ini kembali memegang kepala ayam yang sudah terpisah dari badannya dan menyambungkan kembali kepala ayam itu ke badannya. Jadi setelah kepala ayam ini disambungkan kembali ke badannya, Ateng ini langsung melepas ayam itu ke tanah. Semua orang yang berada di situ menyaksikan ya, termasuk Mbah Tono dan Lintang. Ayam tersebut yang tadinya kepala sama badannya itu sudah dipotong sama Ateng, dengan sangat jelas ayam tersebut kembali hidup dan bisa berlari meninggalkan Ateng dan orang-orang yang berada di situ. Sekarang kamu lihat, itu adalah salah satu buktinya. Kamu gak perlu melukai badanku untuk menjadi bukti. Lintang yang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut langsung diam 1000 bahasa. Dan Lintang pun juga langsung minta maaf sama Ateng dan Mbah Tono karena sikapnya yang bisa dibilang berlebihan lah. Dan akhirnya pada saat itu, pada hari itu semuanya sudah jelas. Jadi Mbah Tono ini memberi wejangan lah kepada Ateng muridnya itu. Kamu jangan sekali-kali menggunakan ilmu yang kamu miliki ini untuk kejahatan. Gunakan ilmu tersebut untuk kebaikan.
Hari-hari pun berlalu. Jadi akhirnya akhirnya Ateng dan Lintang ini sudah selesai menuntut ilmu di padepokan milik Mbah Tono. Ateng dan Lintang ini berniat ke kota untuk mencari kerja. Karena pada saat itu Ateng sama Lintang ini lontang-lantung lah, nggak punya pekerjaan tetap. Mereka kadang menjadi kuli panggul di pasar dan kadang juga menjadi kuli gerobak ya, menarik sayur-sayuran milik juragan-juragan yang berada di sana. Jadi Ateng dan Lintang ini berniat untuk merubah hidup mereka lah di kota. Tapi di sisi lain, Ateng sama Lintang ini nggak tega meninggalkan gurunya itu sendirian di padepokan miliknya. Karena pada saat itu kondisi Mbah Tono ini sedang sakit keras. Benar-benar sakit yang lumayan parah yang mengakibatkan dirinya ini nggak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya Lintang sama Ateng ini sepakat lah, yaudah mendingan sekarang kita rawat guru kita sampai Mbah Tono ini pulih. Jadi kalau misal kondisi kesehatannya sudah membaik, sudah pulih atau bisa dikatakan sudah sehat betul, barulah mereka berdua ini minta izin untuk merantau ke kota merubah nasib. Namun kenyataannya berbeda. Jadi semakin hari kondisi Mbah Tono ini bukannya semakin membaik, malah semakin kritis. Membuat Ateng dan Lintang ini tidak percaya diri, membuat gurunya ini semakin membaik kondisinya. Akhirnya melihat kondisi Mbah Tono yang semakin hari semakin parah, Ateng sama Lintang ini berdiskusi lah ya. Bagaimana caranya biar kondisi gurunya tersebut bisa membaik. Nah, pada saat itu Ateng ini langsung terbersit untuk menurunkan ilmu rawa ronteknya itu kepada sang guru. Jadi biar gurunya ini abadi, gak bisa mati seperti dirinya. Pada saat itu juga Lintang ini menolak dengan keras. Karena Lintang ini tahu betul gurunya tidak ingin memiliki ilmu yang seperti itu. Makanya di sini Lintang ini langsung menolak dan mengatakan bahwa Mbah Tono itu tidak pernah terbersit sedikit pun ingin memiliki ilmu rawa rontek yang Ateng miliki. Karena ilmu rawa rontek tersebut sudah pasti bersekutu dengan jin atau setan. Karena ilmu rawa rontek tersebut adalah ilmu hitam yang mana penggunanya tersebut pasti bersekutu dengan jin dan setan. Tapi Ateng ini nggak menyerah ya. Ateng ini terus-terusan menawarkan apa yang ia inginkan kepada Lintang. Tapi tetap aja Lintang ini bersikeras menolak keinginan dari Ateng. Nah sekarang kalau seandainya aku tidak menurunkan ilmu rawa rontek tersebut kepada Mbah Tono, bagaimana caranya coba biar Mbah Tono itu bisa sehat seperti sedia kala? Ucap Ateng kepada temannya itu Lintang. Lalu Lintang memberi jawaban kepada Ateng seperti taruhan. Ateng, kalau seandainya aku tidak menemukan jawaban untuk menyembuhkan Mbah Tono sebelum matahari terbit, kamu boleh menggunakan ilmu rawa rontek yang kamu miliki untuk menyembuhkan Mbah Tono. Namun itu semua atas persetujuan Mbah Tono. Sekarang bagaimana? Apakah kamu setuju? Ateng yang mendengar perkataan tersebut mengiyakan atau menyetujui perkataan dari sahabatnya Lintang. Dan setelah itu Lintang ini bergegas pergi untuk mencari obat buat gurunya tersebut. Selepas kepergian dari Lintang, Ateng ini dengan sabar, dengan kasih sayang merawat gurunya tersebut sembari menunggu kedatangan Lintang sahabatnya. Dan akhirnya matahari mulai menampakkan sinarnya ke permukaan. Tapi di sini Lintang ini nggak kunjung datang. Ateng dengan sabar menunggu kedatangan sahabatnya tersebut. Nah, nggak beberapa lama terlihat dari kejauhan. Dan gak beberapa lama terlihat dari kejauhan Lintang datang dengan raut wajah yang lesu, menyiratkan bahwa usahanya ini tidak membuahkan hasil. Ateng yang pada saat itu menunggu sahabatnya Lintang ini persis di depan padepokan milik Mbah Tono ini, melihat sahabatnya ini datang dengan kondisi yang sangat lesu dan lemas, langsung memeluk sahabatnya tersebut. Jadi di pelukan Ateng, Lintang ini sambil menangis berucap lirih. Aku tidak berhasil mendapatkan obat untuk menyembuhkan guru kita Mbah Tono. Sekarang terserah kamu.
Sesuai kesepakatan yang telah kita buat pada malam hari itu, sekarang kamu boleh menyembuhkan Mbah Tono dengan seizin Mbah Tono. Dan akhirnya Ateng dan Lintang ini bergegas masuk ke dalam kamar Mbah Tono. Dan pada saat Ateng dan Lintang ini masuk ke dalam kamar Mbah Tono, mereka berdua ini dikagetkan dengan kondisi Mbah Tono yang sudah mulai membaik. Terlihat Mbah Tono ini duduk di kursi tepat di samping tempat tidur biasa Mbah Tono ini istirahat di situ. Ateng dan Lintang pada saat itu sangat terkejut karena semalaman Ateng ini menjaga dan merawat Mbah Tono ini. Kondisi kesehatan Mbah Tono ini bisa dikatakan semakin memburuk. Namun sebaliknya, pada saat matahari terbit, kondisi Mbah Tono ini malah semakin membaik. Bahkan beliau yang sudah lama sekali sudah nggak bisa duduk ya, karena terbaring saja di tempat tidur, tiba-tiba Mbah Tono ini duduk di kursi tepat di samping tempat tidur beliau. Belum sempat Ateng dan Lintang ini bertanya kepada Mbah Tono ini sudah mendahului mereka. Aku sudah tahu apa yang kalian berdua sudah rencanakan. Dan di sini kalian lihat kondisiku yang sudah membaik. Aku menolak keras untuk diturunkan ilmu rawa rontek yang kamu miliki, Ateng. Ateng dan Lintang pada saat itu saling berhadapan dan mereka ini benar-benar terkejut. Jadi Mbah Tono ini memang bukan orang yang sembarangan juga ya. Selain memiliki ilmu bela diri yang tinggi, beliau ini memiliki ilmu kebatinan yang luar biasa juga tingginya. Bahkan beliau ini pun juga sudah tahu apa yang akan dilakukan murid-muridnya itu kepada dirinya. Jadi semua rencana-rencana muridnya itu sudah beliau ketahui. Padahal Ateng sama Lintang ini belum juga menyampaikan niatnya itu kepada Mbah Tono. Dan pada saat itu Mbah Tono ini berucap lirih. Aku mengizinkan kalian berdua pergi ke kota. Aku sudah tua, memang sudah saatnya aku mati. Dan kalian berdua pergilah ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak. Jangan pikirkan aku. Dan tetap ingat pesanku. Meski kalian berdua ini sudah sakti, jangan sekali-kali memiliki sifat sombong. Setelah Mbah Tono ini mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba Mbah Tono ini kondisi kesehatannya langsung menurun. Badannya tiba-tiba lemas dan pada saat itu juga tubuh Mbah Tono ini terjatuh dari kursi dan Mbah Tono ini sudah nggak sadarkan diri. Dan ternyata pada saat yang bersamaan Mbah Tono ini meninggal dunia. Ateng dan Lintang dirundung duka yang sangat mendalam. Ateng dan Lintang ini menganggap Mbah Tono sudah seperti orang tuanya sendiri. Banyak sekali pelajaran atau ilmu yang beliau turunkan kepada Ateng dan Lintang. Jadi hal itulah yang membuat Ateng dan Lintang ini sangat sedih karena ditinggal guru kesayangannya.